Hai para siswa kelas 10. Selamat datang di SMA Santo Antonius dan selamat berjumpa dengan Ibu. Nama Ibu Dewi. Ibu akan bersama-sama dengan kalian berdiskusi dan belajar dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kita akan banyak belajar, berdiskusi dan bermain bersama di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, kali ini Ibu akan berdiskusi dengan kalian dalam Spirit of Dehonian atau spot SMA Santo Antonius kali ini mengenai belajar yang efektif dan efisien selama pandemi COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19 ini pasti kalian mengalami perubahan cara belajar, jam belajar, waktu belajar, teknik belajar, dan lain-lain. Tentunya kalian harus menyesuaikan diri. Sudah bisakah kalian menyesuaikan diri dengan situasi kita saat ini? Tentunya sebuah penyesuaian diri itu proses yang harus kita jalani. Nah, proses ini apakah sudah kalian lakukan dengan baik, sudah berhasil atau belum? Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, perubahan cara dan pola belajar apa sih yang sudah kalian alami selama pembelajaran jarak jauh ini secara virtual? Kalian sudah mengalami proses belajar secara langsung bersama Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, sekarang kalian juga mengalami proses belajar secara virtual dengan Bapak Ibu guru dengan metode pembelajaran jarak jauh secara virtual. Ada yang menggunakan mungkin Zoom, ada yang menggunakan WhatsApp group, ada yang menggunakan aplikasi agenda sekolah atau apapun yang digunakan, cara-cara yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kalian atau sekolah kalian untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sudah bisakah kalian menyesuaikan diri atau belum? Atau masih banyak dari kalian yang masih dalam proses untuk menyesuaikan diri? Karena kebetulan di kelas 9 yang lalu kalian sudah menyelesaikan proses belajar ya. Tinggal kalian ujiannya aja yang online kan. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdiskusi. Mulai di kelas 10 SMA Santo Antonius ini kalian akan belajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang nanti sebagian dari pembelajaran kalian akan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nanti proses, teknik, dan lain-lain akan dijelaskan oleh masing-masing wali kelas kalian. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai gimana sih cara kita menyesuaikan diri. Menurut kalian penting nggak sih memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien? Nah, terutama dalam situasi belajar yang kurang nyaman ya buat kita karena selama ini sudah terbiasa dengan cara belajar di dalam kelas. Nah, saat ini kita harus belajar secara virtual, tidak bertemu secara langsung namun dalam jaringan atau daring. Nah, belajar yang efektif dan efisien itu apa sih? Menurut kalian apa? Kalau menurut Joseph ini, menurut pendekatan metacognition ini, belajar yang efektif dan efisien adalah belajar yang menyenangkan bagi kita. Belajar yang menyenangkan, nyaman, tapi tidak memakan banyak waktu dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sehingga proses belajar itu dapat kita gunakan atau hasil dari belajar itu dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Mengapa? Tadi Ibu sudah sebutkan belajar yang efektif dan efisien itu harus terjadwal dan menyenangkan. Kenapa sih alasannya harus terjadwal dan menyenangkan? Yang pertama, dalam bekerja, otak kita, kalau kita belajar kan otak kita bekerja. Nah, dalam bekerja otak kita itu dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Nah, kalau kondisi fisik kita itu capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tentunya kalau otak kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, informasi pembelajaran yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Jadi, informasi yang kita dapat atau kita terima tidak dapat kita gunakan ketika kita membutuhkannya. Tidak dapat kita gunakan secara maksimal ketika kita membutuhkannya. Sama, ketika kita belajar, kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru atau kita membaca informasi dari internet, dari buku atau manapun. Ketika kondisi otak kita itu tidak dalam kondisi yang siap untuk kita belajar, nah di situ kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan apa yang kita pelajari kemungkinan tidak akan dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk kehidupan kita atau untuk mengerjakan soal-soal yang materinya sudah kita pelajari. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam belajar yang efektif dan efisien? Tentunya yang paling harus kalian perhatikan adalah diri kalian sendiri. Ada gak sih kemauan kalian untuk belajar? Yang pertama. Yang kedua, emosi kalian harus positif. Emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dalam belajar yang efektif dan efisien, kita membutuhkan emosi yang positif agar ketika kita memiliki emosi yang positif, kekuatan otak kita juga meningkat. Nah, ketika kekuatan otak kita meningkat, itu akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam belajar.
Ketika kita berhasil dalam belajar, maka kehormatan diri kita akan meningkat. Kehormatan diri ini meningkat ketika kita berhasil dalam belajar sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kita merasa bahwa diri kita berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu, berhasil dalam belajar, contohnya dalam hal ini, maka kehormatan diri kita akan meningkat dengan mendapatkan nilai yang baik. Oh, bisa mengerjakan ini itu, bisa mengerjakan soal ini itu, maka kehormatan diri kita akan meningkat, kepercayaan diri kita akan meningkat. Nah, ini dihasilkan dari emosi diri kita yang positif. Maka hal utama dan pertama yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk mengolah emosi yang positif ketika akan belajar. Yang harus kita perhatikan juga dalam diri kita adalah, tanyakan dalam dirimu, belajar itu bermanfaat nggak sih buat aku? Apa sih manfaatnya buat aku? Aku butuh nggak sih belajar untuk kedepannya, untuk kehidupanku? Aku membutuhkannya nggak? Nah, itu hal penting juga. Ciptakan minat dalam dirimu untuk belajar. Yang selanjutnya adalah temukan cara belajarmu. Selama ini sudah ketemu belum cara belajar kamu? Tipe gaya belajarmu seperti apa? Di sini Ibu akan bahas 3 jenis gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Ayo siapa? Ciri-cirinya gaya belajar visual adalah dengan sering coret-coret. Kalau dengerin gurunya jelasin di kelas, dia coret-coret, bikin catatan-catatan penting atau catatan-catatan kecil mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Jadi orang yang belajar dengan gaya belajar visual adalah dia sering berbicara dengan cepat karena dia menguasai materi, maka dia berbicara dengan cepat. Yang ketiga adalah dia lebih senang melihat sesuatu, belajar sendiri daripada mendengarkan penjelasan dari orang lain. Jadi ketika guru menjelaskan tuh agak kurang dapat menerima. Maksudnya dia akan lebih paham ketika dia membaca sesuatu daripada dijelaskan oleh orang lain. Jadi dia belajar dengan dirinya sendiri. Itu satu, cara belajar visual. Ayo coba diperhatikan, ada nggak dari kalian yang cara belajarnya visual? Yang kedua, gaya belajar kinestetik. Jelas, ini berhubungan dengan gerak, kinestetik. Teman-teman dengan cara belajar kinestetik adalah mereka yang belajar dengan bergerak. Maksudnya gini, ketika mereka belajar, mereka harus melakukan aktivitas yang lain selain membaca misalnya. Ketika mereka membaca, mereka harus sambil jalan, atau ketika mereka membaca, mereka harus sambil mulutnya ketika menghafalkan sesuatu, mulutnya harus bergerak. Mereka sambil menghafalkan sambil melafalkan apa yang mereka hafalkan. Nah, ketika di dalam kelas pun mereka merasa sulit untuk duduk diam. Nah, ketika mereka duduk diam tuh mereka tidak bisa menerima informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Maka mereka harus melakukan sesuatu yang lain. Sambil mendengarkan tuh mereka sambil menggerak-gerakkan pulpen atau menggerak-gerakkan kaki atau apapun. Nah, ini cara belajar kinestetik. Ada nggak yang cara belajar yang kinestetik? Nah, yang ketiga adalah cara belajar auditorial. Apa sih cara belajar auditorial? Cara belajar auditorial adalah mereka yang belajar dengan dirinya sendiri. Mereka lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru. Ini kebalikannya dari yang visual. Mereka lebih senang mendengarkan penjelasan dari guru dibanding mereka harus belajar baca buku, nulis. Nah, anak-anak dengan cara belajar auditorial ini lebih senang ketika ada orang lain yang menjelaskan tentang materi yang akan dia pelajari kepada dia daripada dia harus mempelajari sendiri. Nah, inilah cara belajar auditorial. Ayo, kalian cara belajar atau gaya belajarnya yang mana? Visual, kinestetik, atau auditorial? Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, lingkungan belajar. Ketika kalian belajar, kalian menginginkan hasil yang maksimal. Nah, ketika kalian menginginkan hasil yang maksimal itu kalian harus belajar di lingkungan yang nyaman. Misalnya ketika pembelajaran jarak jauh ini, kalian merasa nyaman ketika sedang belajar online di dalam kamar misalnya, atau kalian belajar sambil di luar rumah di taman, misalnya sambil lihat yang segar-segar, lihat hijau-hijau, lihat tanaman-tanaman. Silahkan mencari tempat yang nyaman untuk kalian belajar, sehingga ketika kalian belajar di tempat yang nyaman, emosi positif kalian dan motivasi kalian akan lebih meningkat ketika kalian belajar di tempat yang menurut kalian nyaman. Atau ketika belajar lagi baca atau apa sambil mendengarkan musik. Ada dari kalian kah yang kalau belajar harus sambil mendengarkan musik? Yang selanjutnya, kenali teknik belajar yang kalian gunakan.
kalian lebih mudah belajar dengan cara apa sih? Misalnya membuat catatan-catatan penting, catatan-catatan kecil untuk belajar inti-inti dari materi yang kalian pelajari, atau membuat peta pikiran, atau membaca. Dengan membaca aja kalian bisa memahami apa yang kalian pelajari. Kalian harus menemukan teknik belajar yang kalian gunakan. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini juga penting, terutama karena masa pandemi COVID ini kalian tidak memiliki buku untuk sumber belajar. Nah, tapi kesempatan yang luas kalian dapatkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet. Nah, di internet itu ada banyak e-book, ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Tentunya kalian sudah sangat bersahabat dengan internet, dengan Google dan lain-lainnya. Kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet mengenai sumber belajar. Dimanapun, baik dari dalam maupun luar, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi pelajaran yang akan kalian pelajari melalui internet. Nah, yang gak kalah penting, terakhir tapi penting banget adalah waktu belajar. Kapan sih kalian paling nyaman dalam belajar? Selain PJJ yang harus mengikuti jadwal dari sekolah dengan Bapak Ibu Guru, kalian juga harus tahu waktu belajar yang paling tepat buat kalian, paling nyaman buat kalian belajar itu kapan sih untuk mendalami materi-materi yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru atau dari sekolah. Pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah? Nah, kalian harus menemukan itu. Dicoba-coba aja. Kalau belajar pagi tuh, oh gini, kurangnya gini. Oh kalau pagi tuh sering ada yang ganggu. Oh kalau siang tuh ngantuk. Berarti kalian harus belajar sore misalnya, habis mandi sore kalian belajar baca-baca lagi apa yang tadi udah dipelajari dengan Bapak Ibu Guru atau teman-teman. Atau malam ketika mau tidur. Oh kalau malam tuh aku lebih bisa cepat menangkap mata pelajaran, menangkap materi yang tadi diajarin guru, jadi aku mau ngulangnya di malam hari. Nah itu harus kalian temukan. Dan juga lama waktu belajar, berapa lama sih? Misalnya dalam sehari kalian akan mendalami materi yang sudah kalian dapatkan selama 10 menit, 20 menit, 30 menit, itu juga menentukan. Belajar yang lama, terlalu lama juga tidak baik. Tapi kalian harus tahu berapa lama sih waktu kalian dapat berkonsentrasi untuk mempelajari sesuatu hal sehingga apa yang kalian pelajari itu benar-benar maksimal dan dapat kalian terima, dapat kalian serap, dan dapat kalian gunakan nantinya. Nah, mari kita memulai kebiasaan belajar yang efektif dan efisien mulai dari sekarang. Kalian adalah anak-anak yang beruntung. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat menemukan cara belajar, teknik belajar, dan waktu belajar yang terbaik untuk kalian. Salam Lokoresa, sampai bertemu di pelajaran bimbingan dan konseling di SMA Santo Antonius.